Nata Negara tuh bukan keluarga gue. Kalian udah nyingkirin gue. Jadi ngapain gue harus berpihak di keluarga kalian? Tapi gimana mungkin ya? Padahal tadi kan dia pingsan, nggak sadarkan diri. Apa jangan-jangan dia udah sembuh? Babi kok ini gelap? Udah, stop lo. Indah, aku akan jadi mata buat kamu, Indah. Aku akan selalu temenin kamu dimanapun dan kapanpun, sayang. Aku akan jadi cahaya buat kamu. Dan aku cuma dengar dari karyawan kita, kalau Mami itu sempat marah-marahin Indah di kantor. Sini kamu, sini. Tante, Sini. Tante. Mas Raja, lo jangan kurang ajar ya sama Mami. Lo ngapain sih belain Indah? Dia itu bukan istri lo. Itu urusan gue sama Indah. Lo nanti Dendi, Raja, kalau kalian masih terus adu debat seperti ini, lihat aja, Mami akan pergi, menghilang, dan kalian berdua gak akan ada yang bisa bertemu sama Mami. Mami jangan ngomong gitu dong, Mami. Ini tuh udah malam. Kemana sih emang Mami mau pergi? Yes, my wish. Mau kemana kek, Mami? Emang ya, perempuan yang namanya Indah ini sering pelakor, tapi dia juga landak berduri, tau gak sih? Mami, tolong tarik kata-kata Mami ya. Oh, nggak akan. Kamu pikir aja, landaknya nggak ada, durinya itu masih nancep di mana-mana yang bikin semua orang panas, tau gak sih kalau dengar nama dia? Mami tahu gak sih? Aku tuh kecewa banget sama Mami. How many times have I told you kalau Indah ini perempuan yang baik, Mami? Can you please for once just stop thinking so negative about her? Raja, simpen deh kebanggaan kamu itu sendiri. Gak usah ajak kita buat ikut-ikutan bangga sama perempuan kamu yang biasa aja. Shut up. What? Aku gak ada ajak kamu ngomong ya. Mami, oke fine. Kalau Mami bakal pergi, no one wants to go, aku bakal nginep di sini juga. Nggak ada. Gua nggak sudi lo nginep di sini. Siapa yang bisa jamin lo bakalan nggak macem-macem sama Sandra? Ngomong apa tadi barusan? Coba ngomong sekarang sekali lagi. Kamu kira aku kayak Indah yang sana sini mau? Sandra, aku bilang cukup ya. Sekali lagi aku lihat kamu ngomong jelek soal Indah, aku bakal bikin kamu nyesel, Sandra. Nyesel apa? Udah dong. Kalau kayak gini caranya, Mami nggak kuat ngeliatin kalian tuh adu debat terus. Mami pulang deh. Daripada nanti nih penghuni apartemen di sini manggil polisi karena kita rame, tau gak sih? Keterlaluan kamu, Raja. Malam-malam datang ke sini cuma buat mempertanyakan soal Indah. Sandra sini. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang tahu soal Indah, oke? Udah, Mami tenang aja. Ntar malam juga si Indah itu mati. Ya udah, kita berarti nggak usah perlu mikirin nasibnya dia lagi, fine? Iya. Yaudah, Mami pamit ya sayang ya. Dadah sayang. Yuk, bye-bye Dendi. Bye-bye. Ayo Raja. Sini. Aku pulangin kamu ya. Ya, pelan-pelan aja. Maafin aku ngerepotin kamu ya. Kamu jangan bicara seperti itu lah, Indah. Aku nggak ngerasa direpotin kok. Sini. Sekarang aku cuma jadi beban buat orang. Sayang, kamu jangan pernah berpikir seperti itu lagi. Kamu nggak nyusahin orang lain, sayang. Apalagi aku. Aku ikhlas ngerawat kamu. Sayang, aku ambil bubur dulu bentar ya, buat kamu makan. Apaan sih tuh orang? Kita kan kesini mau nyari Indah. Kok dia malah kasih ke kamar mayat sih? Ya wajar lah diarahin kita ke kamar mayat. Kan Tante bilang ke mereka, kita mau cari orang yang habis kecelakaan, Tante.
kita kayaknya harus cari ke rumah sakit yang lain deh, Naraja. Kayaknya Indah nggak ada di sini. Ya, oke Tante. Tante tenangin diri dulu ya. I think lebih baik kita mungkin cek ke rumah sakit Edelweiss. Aku baru sadar ternyata rumah sakit yang paling dekat itu rumah sakit Edelweiss. Mending kita ke sana sekarang ya, Tante. Tante, are you okay? Tante, just have a seat first ya. Kamu tahu gak aku hari ini beliin kamu apa? Beli apa? Bubur spesial isinya kepiting sama telur asin ayam. Kesukaan kamu. Makasih ya, Bobby. Nih, kita makan dulu ya. Sayang, udah sayang, biarin aku aja. Tolong, aku masih bisa sendiri. Kamu jangan bikin aku Sayang, kayak nggak apa-apa. Bobby, tolong, Bobby. Please. Aku bisa sendiri. Sini. Itu kan jadi berantakan. Aku masih bisa kok ngurus diri aku sendiri. Aku gak mau ngerepotin siapapun. Yang hilang tuh cuma penglihatan aku. Tangan aku masih bisa gerak. Sayang, aku di sini untuk merawat kamu. Jadi kamu bisa ngandelin aku. Kamu gak usah sekat-sekat seperti itu, Indah. Kita ini masih suami istri. Suami istri? Aku yakin, insya Allah, dengan semua doa-doa dia kepada Allah, dia pasti bakal dilindungi sama Allah. She's gonna be okay. Udah, Tante, just calm yourself down and just relax, okay? Tante coba akan tenang supaya kita lebih fokus cari Indah ya, Naraja ya. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit yang kamu bilang itu ya. Tapi Tante tenangin diri dulu, oke? I'm okay. Oke, let's go. Ayo kita cari Indah ya. Oh my god, gawat kalau sampai mereka berhasil nemuin si Indah. Mereka bakal curigain aku sama Mami Rosalin. Aku harus ikutin kemana Raja dan Tante Herlin pergi. Suami istri? Kamu gak dapat suratnya. Kita sudah bercerai, Bobby. Kamu lupa kalau kita udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi aku sekarang bukan tanggung jawab kamu lagi. Indah, aku emang dapat surat itu. Tapi aku ngajuin proses banding. Berarti surat gugatan cerai itu gagal. Gimana maksudnya? Aku gak ngerti. Ya itu artinya kita masih suami istri, Indah. Jadi kita nggak cerai. Aku masih istri kamu. Indah, kamu harus tahu posisi aku. Aku nggak bisa bercerai dari kamu, Indah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Bobby, aku nggak tahu ini ke depannya akan kemana. Tapi sekarang dengan kondisi aku seperti ini, aku nggak bisa ngeliat, aku nggak tahu. Serahin aja ke tangan Allah ya, biar Allah yang mengatur arah hubungan kita akan kemana. Yang jelas sekarang aku masih berusaha menerima keadaan aku sekarang. Ya udah deh, soal itu nggak usah dipikirin lagi ya. Sekarang kita fokus untuk pemulihan kamu ya. Aku sopir lagi buburnya ya. Sayang. Kamu bantu aku aja. Aku bisa makan sendiri. Udah, nggak apa-apa. Bobby, tolong jangan bikin aku jadi lumpuh. Aku nggak lumpuh, aku cuma bisa. Nggak ada yang bilang kamu lumpuh, Indah. Aku bisa makan sendiri. Udah, kamu percaya sama aku. Nggak, sini. Biarin. Indah, udah cukup. Indah, cukup. Indah, cukup. Biarin aku aja yang ngurusin kamu. Indah, hei. Udah, cukup. Naraja, tadi suster itu kan bilang, kalau kita mau masuk ke ruangan itu harus gantian karena ada yang jaga di dalam ruangan itu. Emangnya Indah sama siapa di situ? Kalau soal itu aku nggak tahu ya Tante, tapi mungkin siapa tahu ada orang yang selamatin Indah. Terus sekarang dia lagi ngerawat dan jaga Indah, right? Iya sih, mungkin bisa jadi sih. Mungkin aja Tante.
Apa Naraja? No tante, aku ada perasaan aneh aja kalau ada orang yang ngikutin dan ngeliatin kita. Tapi I don't know, maybe it's just me. Itu cuma perasaan kamu aja Naraja. Ayo dong, tante mau lihat Indah kondisinya kayak gimana. Yaudah, Cepetan. Oke, let's get up. Hampir aja. Kalau sampai aku ketahuan, bakal habis aku. Aku udah gak mau makan lagi. Indah, ya ampun Indah, alhamdulillah Mama bisa ketemu kamu di sini. Mama, Raja, alhamdulillah kalian bisa nemuin aku. Kemarin Mas Bobby selamatin aku. Kenapa kamu bisa nyelamatin anak saya? Huh? Ya itu takdir tante. Kebetulan aku lihat Indah dalam kondisi kritis di tangga darurat. Dan untung aku masih sempat nyelamatin dia. Mama. Ya. Mama di mana? Mas Bobby, Mama di mana? Aku mau peluk Mama. Mama. Indah? Indah. Mama di mana, Ma? Mama di mana, Indah? Mau peluk Mama. Mama mana? Mama aku mana, Mas? Indah kenapa? Mama di sini kok. Kenapa sama anak saya? Indah ini Mama sayang. Mama di sini nak. Mama di samping kamu ini. Indah kenapa? Kamu apain anak saya? Indah, kamu kenapa Indah? Mama jangan salahin Mas Bobby, dia gak salah, dia bantuin Indah. Indah cuma udah gak bisa ngeliat lagi, Ma. Indah buta, Ma. Indah takut, Ma. Mama di mana nih, Mama? Ini Mama lihat. Lihat Mama. Mama di depan Indah nak. Mama di sini. Enggak. Ini kenapa anak saya? Anak saya kenapa? Mama Indah takut, Mama peluk Indah, Ma. Ini Mama lihat Mama. Lihat Mama Indah Mama di sini. Apa, Ma? Gak mungkin anak saya buta. Gak mungkin kamu apain. Kamu apain anak saya? Tante. Mama, apa yang terjadi sama Mama aku? Mama, apa yang terjadi sama Mama aku? Bobby, Raja, dia nggak, Mama mana aku? Mama peluk Mama. Tante, please wake up, Tante. Mama jadi Mama mana? Mama. Indah, kamu tenang aja, Indah. Mama kamu nggak apa-apa kok ya. Please, Tante, hey. Aku mau peluk Mama. Kamu serius? Indah masih hidup? Iya, Mami. Aku ngelihat pakai mata kepalaku sendiri.
Dan Mami tahu siapa yang bantuin? Siapa? Bobby. Bobby? Iya. Bukannya mereka udah bercerai ya? Enggak, Mami. Bobby tuh naik banding, jadi mereka tuh sekarang statusnya masih suami istri. Aduh, terus gimana dengan kita dong? Kita. Iya, kamu nggak mikir ya? Kalau sampai Indah ngomong ke Raja bahwa yang mencelakakan Indah itu adalah kita. Oh my God, what happened with us? Wait, Mami. Kita? Iya. It's not us, it's you, Mami. Kan Mami yang celakain Indah. Aku cuma ngebantu Mami buat lari dari situasi itu. That's it. Oke. Itu salah saya. Terus gimana dong? Apa yang harus kita lakuin? Pasrah aja nggak sih? Masa cuma pasrah doang? Come on, you have to help me. Biasanya kamu paling pintar untuk menemukan 1001 cara jalan keluar yang terbaik. Come on. Ya gimana ya, Mami? Kenyataannya kan emang Mami yang celakain Indah. Kok kamu ngomong gitu ke saya? Bukannya kamu sudah melakukan tindakan antisipasi seperti yang kamu bilang sama saya? Gini ya, Mami. Namanya kejahatan itu nggak akan bertahan lama. Gini aja deh, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh juga kan? Kok Mami nampar saya sih? Kamu tuh sebetulnya berpihak sama siapa sih? Mami mertua kamu? Atau sama ani-ani pelakornya itu si Indah? Saya tuh nggak berpihak ke siapa-siapa, Mami. Saya cuma berpihak ke apa yang saya yakinin. Oh nggak bisa. Harusnya kamu berpihak sama saya, Mami mertua kamu. Kamu tuh gimana sih? Ngobrol sama kamu bikin saya pusing tau gak sih? Nggak nemu jalan keluar. Gini nih, kalau kebanyakan dosa, setiap saat takut. Gak usah sok suci kamu ya. Jangan menceramahi saya, Mami mertua kamu. Kamu lupa sama dosa yang sudah kamu lakukan. Apa ya maksud Mami? Kamu itu sudah berzina sama Dendi sebelum kamu menikah kan? Kamu selingkuh dari Raja. Dan itu dosa yang sangat tidak termaafkan. Kamu lupa? Mami ini emang suka ngungkit-ngungkit masa lalu ya? Udah deh, mendingan sekarang Mami tuh pikirin gimana caranya supaya Mami nggak ke-gap sama polisi. Ya apa? You help me, just go on. Ya saya nggak bisa bilang semua akan baik-baik aja ya. Semua kan tergantung sama Indah. Kalau dia buka mulut, ya Mami orang pertama yang akan masuk penjara. Biar Mami bisa siap-siap kalau misalkan ditangkap sama polisi. Sandra temenin Mami, Sandra. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa, kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa kamu Indah? Kenapa cobaan kamu begitu banyak? Nah, kenapa? Mama nggak terima kamu nggak bisa lihat Indah. Kamu malang banget nasibnya Indah. Mama, udah ya Mama, kita harus ikhlas menjalani takdir. Ini pasti sudah diizinkan Allah. Apa yang terjadi sama Indah sekarang? Enggak, Mama nggak mau, nggak terima. Tapi kenapa kamu yang buta? Kenapa anak Mama yang buta? Anak kamu hidupnya lurus, Nak. Kamu itu perempuan soleha, kamu rajin sholat. Kenapa harus kamu?
Mama nggak mau anak mama buta, nggak mau. Kamu nggak bisa lihat mama dong. Nah, mama udah ya. Naranya, please cari pengobatan alternatif luar negeri buat Indah Naraja. Tante mohon, mumpung dia masih baru butanya, pasti Indah sembuh bisa lihat. Tante, you don't have to worry, Tante. I promise you I will try my best. I will do my best supaya Indah bisa sembuh. I will do whatever it takes. Walaupun Indah harus berobat ke luar negeri, aku bakal tanggung semuanya, Tante. Aku juga bisa antar Indah ke luar negeri. Seharusnya Tante minta pertolongan aku, bukan Raja. Kenapa kamu? Karena aku yang pertama menolongin Indah. Kalau nggak ada aku, Tante, mungkin bisa aja Indah nggak selamat. Dan lo, Raja, lo nggak usah deh sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Gue itu masih suaminya Indah ya. Apa kamu bilang? Kamu tuh udah cerai sama anak saya. Tante lupa? Atau harus aku ingetin lagi, Tante? Aku udah ngajuin proses banding. Jadi sampai proses banding itu belum keluar, aku masih berstatus suaminya Indah. Maksud lo apa? Maksud lo apa lo punya hak? Hah? Lo itu udah gak berhak menjadi suaminya Indah, Bobby. Jangan lo ya. Lo berhak apa ngomong itu? Kenal lo siapa? Ha? Lo siapa? Lo tuh udah gak ada hak. Lo itu udah bukan suaminya Indah, Bobby. Paham lo? Nah, Raja! Bobby! Ini rumah sakit, tolong hargain Indah ya. Kalau kalian berdua emang sayang dan peduli sama Indah, jangan berantem di sini. Raja, Bobby jangan berantem di sini. Raja, Bobby, sebaiknya kalian pulang. Tapi Indah. Nggak usah tapi-tapi. Oke, Indah. Aku akan pergi. Tapi aku akan balik lagi ke sini dan ketemu sama kamu. Udah pulang, aku udah mama di sini. Indah. Bobby, sebaiknya lo ikut gua keluar sekarang ya. Gue pengen ngomong empat mata sama lo. Gue tungguin di luar. Raja udah pergi? Indah. Udah, Raja udah pergi. Bobby kamu harus gentle. Raja udah pergi, sekarang kamu pergi ya. Aku sama mama aku aman. Mama jagain Indah kan? Mama jagain Indah selalu. Oke. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, mereka udah pergi. Udah gak ada orang. Bobby, mending lu pulang sekarang deh ya. Biar gua aja yang jagain Indah sama Tante Herling. Apa maksud lo? Nah, Bobby, bukannya Tante sama Indah itu nggak tahu terima kasih. Tapi ini udah waktunya Tante yang ambil alih yang akan mengurus Indah. Kenapa Tante serahin Indah ke Raja? Emang Raja siapa? Dia nggak punya hak apa-apa, Tante. Sedangkan aku itu suaminya Indah. Kamu kan udah bercerai sama Indah. Enggak. Siapa yang bilang aku yang bercerai sama Indah? Tante, apa aku harus ulangin berkali-kali lagi ya? Kalau aku sedang ngajuin proses banding, dan itu artinya aku masih suaminya Indah. Tapi lu sadar gak sih, Bobby? Selama 4 bulan lu udah gak beri nafkah kepada Indah. Berarti secara agama Islam, lo itu bukan siapa-siapanya dia lagi. Lu bukan suaminya Indah lagi, Bobby. Dan gue harus tunduk gitu, Raja. Tante harus tahu ya, Tante itu dalang dari semua yang menimpa aku sama Indah. Yang bikin aku cerai sama Indah, yang bikin aku berantem sama Indah. Kenapa? Kamu mau tuntut saya? Hah?
Saya udah kasih tahu ya, keputusan saya udah bulat, Bobby. Lo tuh gak ada rasa malu ya, Bobby ya? Lo tahu lo cinta sama Indah. Tapi gue lebih cinta sama Indah dan gue lebih pantas untuk menjaga Indah. Tahu apa lo soal cinta, Raja? Sok-sokan deh lo. Ya udah, gimana kalau kita lanjut ngobrol di luar ya? Ngobrol di luar 4 mata tanpa ada Tante Happy. Oke? Gue tungguin lo di luar. Lo samperin gue sekarang ya. Raja, lo harusnya tahu diri ya. Lo itu berutang budi sama gue. Maksud lo utang budi apa, Bobby? Lo mikir kalau bukan karena gue, Indah cuma tinggal nama di dunia ini. Lo harus respect sama gue, orang yang udah mengorbankan dirinya. Bobby, lo sadar gak sih? Apa yang lo bilang di dalam dan apa yang lo bilang ke gue, itu dua hal yang berbeda. Jadi gue gak percaya apa yang lo bilang ke gue, Bobby. Bodoh amat sama apa yang lo pikirin. Lo tuh emang gak ada kapok-kapoknya ya, Bobby. Maka berantem di sini lagi. Bubar! Bubar! Kenapa Indah, kenapa kamu kayak gini? Mama, gak apa-apa. Apa yang terjadi sama Indah, ini sudah jalan Allah, sudah takdir Allah. Indah harus menerimanya. Maafin aku, Indah. Tapi aku gak bisa ninggalin kamu dalam kondisi seperti ini. Hati aku sakit, Indah. Aku pengen pastiin kalau kamu baik-baik aja. Udah, kamu gak usah mikirin mereka lagi, Indah. Ya. Yang terpenting sekarang ya, kamu harus fokus sama kesembuhan kamu. Supaya kamu bisa lihat lagi, Indah. Kamu mungkin gak bisa melihat dunia ini, Indah. Tapi dunia ini masih bersinar dari cara kamu tersenyum, Indah. Jika matamu tertutup oleh gelap, biarlah aku menjadi cahaya yang kamu rasakan lewat langkah, lewat suara, lewat nafas yang tak pernah lelah menyebut namamu. Karena aku mencintaimu, Indah. Bukan tentang dilihat, tapi tentang menjadi tempat pulang. Bahkan ketika dunia tak lagi punya warna. Apapun caranya Mama akan lakuin. Kalau perlu kita jual rumah supaya kamu bisa lihat lagi ya sayang ya. Ya. Mama Indah gak akan izinin kalau Mama jual rumah Mama. Udah, Mama tenang aja. Apa yang terjadi sama Indah, mungkin ini jalan Allah. Allah pasti punya rencana terbaik untuk Indah. Mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa Indah. Mama nggak terima. Pokoknya kamu harus bisa lihat dunia yang indah ini, Indah. Mama tahu kan, Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Allah menjauhkan Indah dari dosa-dosa penglihatan. Jadi Indah nggak akan ada dosa karena Indah nggak ngelihat. Udah, Mama tenang aja. Mama nggak terima, sakit hati Mama Indah lihat kamu kayak gini. Indah butuh dukungan Mama untuk Indah. Mama di sini. Mama di sini ya. Mama di sini ya sayangnya. Sama Indah takut. Mama di sini sayangnya. Bobby, ngapain Bobby masih di sini?
Sumpah berisik banget, gue nggak bisa fokus. Mendingan bawa keluar deh tuh bayinya. Makanya kamu tolongin aku dulu dong ini. Kan Mungil kalau digendong kamu anteng. Bisa nggak? Alasan aja sih lo. Aku itu harus bikin proposal. Deadline-nya besok. Untuk bahan meeting aku. Bisa nggak? Kamu tolongin dulu Mungil. Ya? Lo tuh kalau gue suruh bikin proposal, prioritasin ini dulu dong. Jangan malah kemana-mana. Ya makanya ini kan aku minta tolong sama kamu. Aku bikin proposal, kamu gendongin. Kalau lo cinta sama gue, buktiin. Sandra, Dendi ada apa sih ribut-ribut? Ini loh, Dedi. Dendi nyuruh aku ngurus bayi ini. Aku tuh capek, Dedi. Ya udahlah, sini. Ya, ayo. Nggak apa-apa, Dedi. Nggak apa-apa. Dedi udah pengalaman. Yang penting, Sandra, kamu sebagai istri itu harus menghormati suami kamu. Ayo minta maaf, cium tangan sama suami kamu. Mau apa kamu? Kamu minta aku cium tangan kamu terus minta maaf? Nggak gitu sayang. Aku nggak perlu kok kamu harus cium tangan aku. Tapi kamu nggak boleh gitu sama Dedi. Kasian tahu muka Dedi tadi. Ya aku kan cuma ngomong kenyataannya. Kenyataannya emang kayak gitu kan, Dedi? Ingat baik-baik. Cium tangan itu bukan sesuatu yang nggak baik. Itu justru bagus menandakan rumah tangga kamu itu akan langgeng selamanya. Seorang istri itu keras kepala boleh-boleh aja. Tapi tetap menghargai dan menghormati suami itu penting. Rumah tangga itu harus ada namanya kompromi. Dah, biarin si Dendra ini, Dedi yang urusin. Tuh kerjaan masih di tempat tidur, beresin. Sekarang terus istirahat. Bobby. Lo ngapain masih di sini, ha? Lo yang ngapain di sini? Lo masih harap kalau Indah akan biarin lo ngejagain dia semalaman? Lo jangan halu, Raja. Lu jangan halu, lu jangan pikir lu pahlawan, Bobby. Gue tahu lu mau selamatin Indah kan? Tapi cara lu tuh salah. Kalau lu tahu Indah tuh sakit, kenapa lu bengkam? Hah? Kenapa lu gak kasih tahu gue? Ngomong lu ya. Apa-apaan sih kalian berdua? Kenapa sih kalian ini bikin malu tau nggak? Ini tuh rumah sakit. Hah? Ingat tak Raja? Aku minta maaf ya Tante. Aku nggak sengaja keluarin emosi aku ke Bobby. Sebaiknya kalian berdua pulang. Please, Tante mohon. Pulang. Kamu juga pulang, Naraja. I will go home dan sekali lagi aku minta maaf ya Tante. Tapi aku bakal hanya pulang kalau dia juga pergi dari sini, dia pulang. Dan dia nggak pernah deketin Indah lagi. Lo nggak usah ngatur gue. Udah, please. Ya. Oke. Mana? Lo pergi juga dari sini, Bobby. Tante, aku minta maaf, Tante. Pulang, Bob. Pulang. Enggak Pak, bukan saya pelakunya Pak. Enggak, saya nggak sengaja Pak. Tolong Pak jangan tangkap saya Pak. Sandra ini pasti kamu tega ngelaporin saya ke polisi. Enggak, jangan tangkap saya. Raja tolong Mami, Raja. Mami. Raja tolong Mami nggak mau ditangkap Mami. polisi. Enggak. Ini semua salah. Raja tolong Mami, are you okay, Raja. Mami? Enggak, Mami nggak sengaja. Mami nggak mau ditangkap polisi, Raja tolong Mami, Raja. Mami. Jangan tangkap saya, Raja. Mami, it's me. Raja. Mami, it's me. Mami kira Mami ditangkap polisi. No, Mami, you're okay kok, Mami. Mami di rumah sekarang. Mami kenapa sampai mimpi buruk kayak gitu, Mami? What's wrong? Hey. Ini pasti Sandra. Sandra ngelaporin Mami ke polisi. Emang Mami ada urusan apa sama Sandra, Mami?
Gawat, aku hampir keceplosan. Raja nggak boleh tahu kalau aku dan Sandra ada kesepakatan. Mami, can you please tell me? What happened? Are you okay? Enggak apa-apa. Oke sayang, itu cuma mimpi biasa aja kok, nggak apa-apa. Mami nggak ada masalah kan sama Sandra? Sayang, kalaupun Mami ada masalah sama Sandra, biasa kok. Ya tapi nggak harus kayak gitu juga, Mami. Kalau Mami yang ada masalah, dan kita ngambil tindakan, hukumnya bakal lebih berat, Mami. Lebih baik Mami bilang ke aku, biar aku bisa bantuin, oke? Let me help you, Mami. Aku nggak suka deh, Mami kelihatan ketakutan dan pusing kayak gitu, Mami. Raja, can you stop talking please? Udah, Mami mau istirahat, malah Mami pusing. I'm okay. Thank you for your concern. Okay, I'm okay. Udah. Nggak apa-apa sayang, I'm okay. Aduh, Raja kayaknya punya firasat. Jangan-jangan dia curiga kalau aku melakukan pelanggaran hukum. Raja nggak boleh tahu, dia pasti bisa marah. Karena itu menyangkut Indah, orang yang dia cintai. Mami, Iya sayang. are you sure everything's okay? I don't like seeing you like this, Mami. I'm okay sayang. Mami cuma sebel aja kalau ngeliatin Sandra memperlakukan Dendi seperti apa. Dia tuh memperlakukan Dendi kayak budaknya, tau gak sih, bukan suaminya. That's make me so really hate her. Itu pilihannya dia sendiri. So, we'll just let them be them, Mami ya. Kita nggak usah ikut campur masalah mereka. I know sih. Tapi, Mami, are you sure? Nggak ada masalah lain selain itu? Are you sure? Nggak ada masalah lain selain itu? Raja sayang, come on. I know you love me and I love you so much. Ini cuman sense of Mami aja yang sebel banget sama Sandra. Kalau bukan karena dia istrinya Dendi, Mami udah pecat tau gak sih jadi menantu. Mami, I understand. Mami punya masalah sama Sandra. Tapi come on, Mami gak usah bikin dia musuh. Dan Mami gak usah pikirin dia. Apalagi kalau itu merusak mental Mami sendiri. Aku gak mau Mami stres. Ntar Mami darah tinggi, stroke, kena jantung. I don't want that to happen to you, Mami. Kamu kok ngomongnya serem banget sih? Mami takut jadinya. Ya, makanya Mami gak usah dipikirin, oke? Just relax your mind, don't think about it, oke? Oke. I have to take rest now. Just leave me alone sayang. Toh kamu juga pulang dari kantor capek, meeting, ganti baju lah. Have a good night. Oke sayang. Take a good rest and gak usah dipikirin lagi, oke? Night. Oke, good night, Mami. Foto-foto lama, ternyata udah jago bergaya gue. Dulu kan, aduh ini teman-teman SMA. Ini Herlin cantik sekali dia. Ayo mau di sini aja. Sini aja duduknya. Capek kan? Baru gitu aja udah capek. Soalnya pelajarannya gue nggak suka. Ibunya killer. Ya kamu sih. Suka ngasih PR banyak. Kosong. Kamu kan nggak pernah nyatet nyontek mulu sama aku. Ya udah kita makannya di sini aja ya. Tapi sambil belajar. Tapi kan bawa makanan kesukaanku kan. Bawa, tenang aja. Tapi itu ada anak gorila tuh. Hah? Tuh. Yang mana? Di mana? Apaan sih? Wangi banget. Bisa ya, kayak gitu ya. Ya, soalnya kan kamu cantik. Selesai. Gombal deh. Tapi kan masalahnya sekarang kita udah malam. Ya terus? Ya makan dulu deh. Kamu kan emang kalau main sama aku maunya suka sampai malam-malam. Ya, soalnya kalau udah pulang rumah udah nggak boleh keluar. Ya kan, dimarahin kan sama mama. Masalahnya di rumahku kan listriknya juga empot-empotan. Jadi kalau pasang TV masih pakai aki. Makan yuk. Tapi inget ya, kita makan di sini sambil belajar.
Oke? Oke-oke aja, tapi kan permasalahannya kalau kita belajar terus nggak makan, perut keroncongan, kan nggak ada guna. Mendingan kita makan baru belajar. Karena kalau perut sudah kenyang, semua ilmu akan muncul di pikiran kita. Bener juga ya. Jadi kita makan aja. Suapin aku dong. Kamu kalau makan tuh lahap banget. Kirain kalau belajar aja nggak mau. Banyak banget. Aduh, ya ampun. Minum. Ya ampun. Ayamnya nyangkut. Di mana? Nyangkut di mana? Kerongkongan. Minum. Ya ampun, pelan-pelan. Dedi. Aduh. Astaga, Dedi. Aku cari ini botol udah kemana-mana, ternyata di Dedi. Ngapain? Dedi ngomong apa tadi? Ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aku denger Dedi nyebut-nyebut nama Tante Herin. Peluk-peluk itu lagi. Iuh. Terus itu apa tuh? Hah? Apa ini? Album foto kenangan. Ngapain Dedi masih simpen album itu? Isinya pasti foto sama Tante Herlin ya? Seharusnya Dedi bakar aja dari lama. Enggak juga, ada kok teman-teman Dedi SMA yang lain. Dedi tuh inget, Dedi udah tua. Jangan kayak gitu, Dedi. Ya maaf, Dedi kan cuman pingin mengenang masa lalu waktu masa SMA. Lagian juga Dedi nggak ada apa-apa kok sama Tante Herlin. Pantesan Mommy mau cerain Dedi. Ternyata Dedi kayak gini sikapnya. Enggak juga, Dedi kan beneran sayang sama Tante Herlin. Enggak, sama mami kamu. Apa? Dedi juga sayang sama mami kamu, cinta mati bahkan sama mami kamu. Apalagi Dedi sayang banget punya anak satu-satunya yang cantik kayak kamu. Itu aja terus yang Dedi omongin. Tapi Dedi nggak pernah berubah. Dah, capek aku sama Dedi lama-lama. Jangan dong. Aduh, Sandra. Sayang, kok kamu nggak diminum sih susunya? Sarapannya juga nggak dimakan. Kamu tuh mau berangkat kantor loh. No, Mami. I don't feel like eating. It's okay. What happened with you? Kamu sakit? Hati aku yang sakit, Mami. Hah? Karena perempuan yang aku cinta, sekarang dia udah buta, Mami. Begini aja Raja udah sedih. Gimana kalau sampai dia tahu Indah buta gara-gara ribut sama maminya sendiri? Aku nggak sanggup kalau harus terus menghadapi kebencian Raja. Sedangkan persoalan aku sama Dendi aja belum selesai. Mami, what are you doing under the table? Gak apa-apa. Alat makan mami jatuh sayang. Raja, don't worry sayang. Masih banyak kok yang kamu bisa lakuin. Ya, Mami, I know. Tapi kok kayaknya Mami nggak kaget ya pas aku bilang kalau Indah sekarang buta. Do you know something I don't know? Iya juga ya. Aku kan harusnya berpura-pura kaget. Mami, aku tahu Mami benci sama Indah, right? Tapi walaupun Mami benci sama dia, come on, Mami. We have to show them some empathy. Kasian lo si Indah. Yang penting I just want you to know that this means a lot to me, Mami. You just calm down. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, oke? Okay? Mami coba bayangkan dulu, Mami ya. Kayak si anymore, udah buta. Tapi gimana lagi? Kan itu semuanya sekarang udah terjadi, Nak. Aku cuma takut Indah nggak bisa disembuhin. Makanya kamu jangan pesimis. You have to optimis, right? Yes, Mami. I am optimis kok. Dari tadi aku udah searching semua dokter yang terbaik di dunia ini. Walaupun aku harus keluar negeri, ke Eropa, Amerika, I don't care. Yang penting kalau Indah bisa sembuh, aku rela bayarin semua itu sampai dia bisa lihat lagi, Mami. Enak aja itu perempuan pelakor. Berapa banyak uang yang harus kamu habiskan untuk perempuan itu? Kamu sadar gak sih, Raja? Perempuan itu kan bisa jadi ibu tiri kamu. Pelan-pelan ya. Nah, ini kita udah masuk ke pintu rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar dulu. Itu koper siapa ya, Indah?
kamu di rumah saya? Terus koper di depan itu koper kamu? Tante, pelan-pelan. Tante kalau mau tanya tuh satu-satu. Aku itu tadi pas nyampe sini, aku lihat nih barang-barang pada berantakan. Terus ya udah, aku ada inisiatif baik, aku bersihin nih. Tuh, Tante lihat tuh, udah rapi. Stop basa-basi kamu ya. Sekarang saya tanya, kenapa kamu bisa masuk ke rumah saya, terus buat apa koper itu? Oke. Koper itu punya aku, dan isinya adalah baju-baju untuk aku nginep di rumah ini malam ini. Mau ngapain kamu nginep di rumah saya? Ya, aku rasa aku tuh perlu untuk ngerawat Indah. Itu sementara waktu ini aja, Tante. Enggak. Saya nggak akan pernah ngizinin kamu tinggal di rumah saya. Dan Indah, itu urusan saya. Saya bisa kalau ngurus anak saya. Tante, ini aku lagi bikin teh. Tante suka yang manis-manis gak? Nih. Apa Tante suka kue juga? Nih. Aku tadi habis beli kue spesial buat Tante sama Indah. Mari, Tante. Mami, ayo, can you please come with me? Ayo kita ketemu Indah. Apa? Mau ngapain? What is that for? Don't act like Indah is a stranger. Dia tuh kerja di perusahaan kita, Mami, di Nata Negara Holding Company. Dia kerja sama aku. Dan juga sebentar lagi dia bakal jadi calon menantunya Mami. Kamu lupa gimana arogannya papi kamu mau menikahi Indah, berpoligami. Kalau sampai Haris, papi kamu itu menikah dengan Indah, artinya Indah bukan menantu Mami. Dan Herlin juga bukan besan Mami kok. Yes, aku tahu kok. Tapi aku juga udah dewasa, Mami. Look at me. I can make my own choices, Mami. Dan aku gak bakal berhenti memperjuangkan Indah. As I said to you, Indah gak bakal nikah sama papi, Mami. She's gonna be mine. Oke, Raja. Mami akan bantu kamu dengan mencari pengobatan yang terbaik untuk Indah, right? Thank you, Mami. Yaudah, kamu sayang hati-hati. Pergi ke kantor, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oh no, Mami. Aku nggak bakal ke kantor. Sebelum aku ke rumah Indah, aku mau ke kantor polisi dulu sebentar. Hah? Ya. What are you doing di kantor polisi? Aku agak curiga aja sih soal apa yang kejadian sama Indah itu. Aku rasa di belakang semua ini tuh kayaknya ada penjahat. And I will make sure penjahat ini bakal ditemukan. Dan aku bakal cari penjahat itu. Dan aku bakal make sure orang ini bakal menderita dan bakal nyesel kalau dia udah sakitin Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kurang ajar. Berani-beraninya dia masuk ke rumah saya. Assalamualaikum, Indah. Alhamdulillah, kira kamu udah nyampe rumah dengan selamat. Ini aku bawain kue kesukaan kamu, sayang. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa berubah jadi baik ya? Kamu ngapain di sini? Kamu pasti mau nanyain hal yang mama kamu nanya juga kan ke aku. Aku mau pindah ke rumah ini, Indah. Kenapa kamu mau pindah ke sini? Iya. Ini pertama nih, aku harus menjagain kamu. Dan kedua, aku harus menjadi suami yang baik, Indah. Supaya aku bisa mendapatkan maaf dari kamu. Bobi, tapi kamu tahu kan kita udah bercerai. Kamu ngapain mau tinggal di sini? Sayang, seharusnya kamu senang. Hei, kamu udah dapet Bobby yang dulu lagi. Yang pertama kali ngelamar kamu, sayang. Yang jatuh cinta sama kamu. Bobby,
Maaf, tapi terus terang ini sangat mengagetkan untuk aku. Gimana ceritanya kamu berpikir untuk tinggal di sini dan ingin merawat aku? Sayang, kan kita... Ya ampun, minggir. Saya nggak salah dengar. Ya wajar dong. Sebagai suami, aku harus bertanggung jawab untuk merawat Indah. Apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Porsi kamu di sini apa sekarang? Udah bukan siapa-siapa. Terserahlah kamu mau naik banding kek, mau enggak kek, saya nggak peduli. Oke, apa lagi? Saya keberatan sekali kamu tinggal di rumah saya. Apalagi satu kamar sama anak saya. Kalian kan udah bukan suami istri lagi. Ini aku mau kasih tahu ke Tante ya. Di rumah ini kan gak ada sosok laki-laki. Tante sama Indah tuh butuh aku sebagai laki-laki untuk menjaga rumah ini. Yang penting, aku tetap harus ada di rumah ini dalam kondisi fisik. Enggak! Kalau ada orang yang baik, Tante gak boleh nolak. Udah. Ada aja jawaban kamu. Indah, kamu urusin si Bobby nih. Pusing. Minggir. Tante. Oh my god. Dedi ini gimana sih? Itu apartemen aku berantakan semua loh itu. Sandra, jangan teriak-teriak dong. Pusing juga Dedi lama-lama. Dedinya lagi tidur loh. Ini semua tuh gara-gara Dedi, tau gak sih? Gara-gara kalian aku kerepotan di sini. Kenyamanan aku di sini tuh terganggu, tau gak? Ini kan dedeknya cuma buat pancingan. Biar kamu cepet hamil. Ya sudah, kalau kamu juga belum sadar. Dedi! Iya sayang, kamu ngapain teriak-teriak sih? Mana aja sih kamu? Aku habis buang pampers sayang. Sudahlah, masalah kecil nggak usah dibesar-besarin. Dan kamu juga nggak boleh marahin suamimu begitu. Sebaiknya kamu pulang aja ya. Karena mama aku juga nggak nyaman kamu ada di sini. Kita secara hukum, secara legal, masih suami istri. Apa maksud kamu? Ya maksud aku, kita tetap harus rumah. Cuma beda ya, sekarang aku nggak boleh menggauli kamu aja. Bobby, maaf aku kurang nyaman. Boleh aku minta tolong kamu pulang sekarang? Indah, sebenarnya semua ini gampang. Gak harus repot, kamu tinggal bilang aja kalau kamu gak mau jadi cerai sama aku. Udah, masalah selesai. Udah, sekarang ini aku beliin kue spesial buat kamu. Kamu cobain ya. Apa betul ya yang dibilang Sandra? Jangan-jangan Indah masih mencintai Bobby. Bagaimanapun, mereka itu udah pernah menjadi suami istri. Indah, dicobain dulu ya. Ini sesuap aja, oke? Enggak, Bobby, aku nggak mau. Sayang, ini aku udah cariin spesial buat kamu. Jauh-jauh loh nih. Coba kamu coba aja dulu. Bobby, aku nggak mau, tolong jangan dipaksa. Coba aja sesuap kalau kamu gak suka. Siapa itu? Ini aku, Raja. Raja? Ya. Raja? Astagfirullah. Indah. Oke, Indah. Kalian kenapa? Indah. Aku cuma mau bantu kamu, Indah. Iya, aku juga cuma mau bantu kamu. Aku itu cuma nggak bisa ngeliat, bukan nggak bisa gerak. Bisa nggak kalian nggak bikin aku kayak orang jompo? Aku masih bisa, aku beraktivitas sendiri. Indah, aku cuma sayang sama peduli sama kamu, Indah. Ya, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku juga sayang sama kamu, Indah. Aku nggak tega lihat kamu seperti itu tadi. Bobby, maksud lo apa sih? Lo nggak ada kata-kata lain gitu, lo harus ngikutin apa yang gue bilang. Come on, don't be so basic, bro. Think of something else. Raja, lo harus ingat ya, status lo itu siapa? Hah? Lo cuma pacar. Sedangkan gue itu mantan suaminya Indah yang masih dalam proses rujuk, Raja. Astaga, lo harus ingat itu. Lo sadar gak sih? Lo itu mantannya Indah. Lo mantannya Indah. Sedangkan gue udah pacaran sama Indah.
Kalau bilang Raja, Bobby, stop, berhenti. Aku ini masih milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini masih milik keluarga aku, mama aku. Nah, gitu dong Indah. Usir aja laki-laki nggak guna kayak mereka. Yang dibahas soal cinta terus. Tunggu, Indah, jadi maksud kamu kita itu bukan apa-apa? Bukan begitu maksud aku, Raja. Tapi secara agama, kita berdua itu belum ijab kabul. Jadi, kamu belum siapa-siapa aku. Sekarang kalian pulang ya, aku capek. Aku mau istirahat. Hah? Berisik tau gak kalian? Kalian berdua itu bikin gaduh di rumah saya. Kalian nggak lihat? Anak saya itu buta. Butuh istirahat, butuh tenang. Yang kalian bicara ini soal cinta terus. Nggak ada lah cinta. Tante. Aku minta maaf ya, Tante. Kalau begitu aku bakal balik sekarang biar Indah bisa istirahat. Tapi, if you would please let me, mungkin aku boleh minta waktu sebentar besok buat ngobrol soal pernikahan aku sama Indah. Assalamualaikum, Indah, Tante. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bobby, kamu juga pulang boleh nggak? Tante. Tante lupa, kalau yang masih megang sertifikat rumah ini aku. Oke. Dan kalau misalnya perjanjian di antara kita berdua batal, rumah ini akan kembali ke pemiliknya. Jadi aku minta tolong sama Tante ya. Tolong siapin kamar yang rapi dan bagus untuk aku nginep malam ini. Oke? Iya, Mama di sini. Mama di mana? Kenapa ya kamu senyum-senyum kayak gitu? Pesona kamu itu yang membuat aku tersenyum. Karena ternyata kamu sampai hari ini masih tetap cantik. Beginikah nasib orang yang tidak bisa melihat? Semuanya gelap ya Allah. Indah, Tante Rosalin, apa yang terjadi sama kamu, Indah? jangan Tante. Maafin aku selama ini udah bikin kamu menderita. Aku cinta sama kamu, sayang. Gimana kalau sampai Raja ngelihat romantisme mereka? Aku jamin Raja bakal kecewa banget. Cinta ini